Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gear Christopher. Oke, dalam video kali ini, gue akan kembali membahas tentang LN Isekai The Cheat volume yang ke-7. Tahun part sebelumnya, kita sudah melihat pernyataan perang dari sang Perfect Evil, yaitu Aphis, di mana dia menyerang kerajaan Regal dengan Evil Beast secara membabi buta. Namun untungnya, babang kita Yuya sigap dalam menghalangi serangan itu. Ditambah lagi, dengan kehadiran dari Kagurazaka yang terpanggil dalam dunia ini sebagai pahlawan, akhirnya Yuya pun bisa membereskan semua kekacauan dalam kerajaan Regal. Ia juga berjanji kepada Kagurazaka untuk menjemputnya ketika liburan musim panas itu selesai. Karena memang awalnya Kagurazaka itu udah pasrah aja ketika terpanggil dalam isekai ini sebagai pahlawan, menganggap dirinya sudah tidak bisa kembali lagi ke bumi. Tapi saat mendengar pernyataan Yuya kalau dia itu bisa bolak-balik bumi dan isekai ini, akhirnya Kagurazaka ingin Yuya menjemputnya ketika liburan musim panas berakhir. Dalam part kali ini, panel cerita pun kembali ke rumah Yuya yang ada di isekai. Setelah menyelesaikan semua urusannya di kerajaan Regal, Yuya dan keluarganya pun memutuskan untuk pulang. Karena dia juga merasa nggak enak ketika terus tinggal di sana sebagai seorang tamu kehormatan gitu. Pasalnya, kerajaan Regal itu sedang melakukan renovasi besar-besaran untuk pemulihan pasca mereka itu terkena serangan dari Aphis. Sementara itu, gerombolan Lexia masih tetap tinggal di sana karena mereka masih belum menyelesaikan masalah dengan kerajaan Regal. Karena itu juga saat berpamitan dengan yang lainnya, Yuya dan keluarganya itu langsung menuju tempat sepi untuk mengaktifkan sihir teleportasi. Sebab jika mereka menempuh perjalanan pulang dengan jalan kaki, maka akan memakan waktu yang sangat lama. Namun, tepat saat Yuya dan yang lainnya sampai di rumah, mereka kembali dikejutkan dengan suara pertarungan yang tepat terjadi di luar barrier rumah milik Yuya nih. Hal itu juga dikonfirmasi sama Yuti, kalau nampaknya ada pertarungan yang cukup intens di luar rumah mereka. Awalnya Yuya itu ingin mengabaikannya aja, tapi ia pun menjadi sangat penasaran karena suara pertarungan monster di depan rumahnya itu semakin keras. Setelah dilihat, ternyata nih ada seekor ogre dan goblin yang bertarung di depan rumahnya Yuya itu. Tapi anehnya, Yuya tidak mengenali jenis ogre ataupun goblin yang bertarung di depan rumahnya. Karena bentuk dan senjata yang dipakai sama kedua monster itu juga nampak asing bagi Yuya. Setelah mengaktifkan skill identifikasinya, Yuya pun tahu kalau kedua monster yang ada di depan rumahnya itu adalah Kaisar Ogre dan Emperor Goblin. Jika diperhatikan baik-baik, kedua monster itu juga bertarung untuk memperebutkan sebuah batu biru besar yang ada di sana. Tapi ini nampaknya mereka berdua itu telah mengetahui tatapan dari Yuya, sehingga mereka itu berhenti bertarung dan malah berbalik menyerang Yuya. Namun tentu aja serangan dari kedua monster ini masih tidak bisa menembus barrier milik rumahnya Yuya. Tapi di sini Yuya itu heran kenapa kedua monster itu malah menyerangnya. Melihat kondisi itu, Yuti pun berkata kalau sepertinya mereka berdua itu mengira kalau Yuya menginginkan batu yang mereka perebutkan. Maka dari itu, mereka malah berbalik menyerang Yuya. Nah, saat itu Yuya juga tanya nih pada Yuti mengenai kedua monster yang ada di hadapan mereka. Pasalnya baik level dan kekuatan tempur dari kedua monster ini sangatlah jauh berbeda jika dibandingkan dengan goblin ataupun ogre yang sering dia lihat. Mendengarkan pertanyaan itu, Yuti pun menjawab kalau Kaisar Ogre dan Emperor Goblin merupakan raja dari kedua ras mereka. Maka dari itulah kekuatan mereka jauh melebihi kekuatan dari Bloody Ogre maupun Goblin Elite yang sering Yuya jumpai. Karena tidak mau kedua monster itu terus menyerang barrier yang ada di dalam rumahnya, Yuya pun langsung mengambil Absolute Spear miliknya yang sudah diperkuat dengan skill Magic Attire, lalu langsung melemparkannya ke arah Emperor Goblin dan Kaisar Ogre. Seketika membunuh kedua monster tersebut. Setelah memusnahkan kedua monster itu secara tidak terduga, Yuya langsung naik level menjadi level 2 nih teman-teman. Dan status Yuya saat ini sebagai berikut. Namun sayangnya, tidak ada drop item yang dijatuhkan oleh kedua monster tadi. Melihat Yuya yang bisa mengalahkan kedua monster tadi dengan sangat mudah nih, Yuti itu langsung memuji Yuya. Ia juga berkata kalau saat ini kemampuan Yuya itu sudah jauh melebihi dirinya. Terlepas dari itu semua, Yuya pun langsung mengambil batu yang diperebutkan kedua monster tadi dan membawanya masuk ke dalam rumah. Saat diperhatikan,
Baik Yuya, Yuti, Night, dan Akatsuki itu sama-sama nggak mengetahui batu apakah itu. Namun saat itu, Oma pun langsung berkata, kalau yang dipegang Yuya saat ini bukanlah sebuah batu, melainkan telur teman-teman. Tentu aja Yuya pun langsung terkejut dengan hal itu, karena dia tidak mengira kalau itu adalah sebuah telur. Di sini Oma juga melanjutkan kalau itu adalah sebuah telur dari makhluk legendaris. Dan kemungkinan besar kemampuan yang dimiliki sama makhluk ini akan sama dengan kemampuan yang dimiliki sama Akatsuki. Ya, itu adalah kekuatan suci yang bisa melawan evil. Oma juga meminta Yuya untuk menetaskan telurnya saja. Awalnya Yuya itu nggak mau melakukannya, tapi karena dipaksa sama Oma, akhirnya Yuya pun setuju-setuju aja. Setelah itu, Oma pun meminta Yuya untuk menyalurkan energi sihir ke dalam telur tersebut. Dan tak lama kemudian, telur itu pun menetas dan terlahirlah seekor burung biru yang sangat indah. Menurut Oma, burung itu adalah Luan, atau bisa dibilang seekor phoenix yang mengambil referensi dari Tiongkok, teman-teman. Karena kalau dalam versi yang biasa kita lihat di film-film, phoenix kan digambarkan itu memiliki bulu api gitu yang warnanya merah. Sedangkan dalam versi Tiongkok itu phoenixnya berwarna biru, teman-teman. Biru keputihan gitulah. Mirip kayak Marco di One Piece gitu. Oh ya, Oma juga berkata nih, kalau Luan adalah seekor hewan langka yang dikatakan akan menuntun seorang raja bagi isekai ini. Bahkan Oma juga berkata kalau selama hidupnya sebagai Genesis Dragon, ini adalah kedua kalinya dia melihat Luan. Di sini Oma juga menegaskan kalau dengan menetasnya Luan di tangan Yuya, mungkin aja Yuya itu bisa dituntun untuk menjadi raja dan menguasai isekai ini. Mendengarkan hal itu, Yuya pun langsung menolak dong, karena dia itu nggak mau memegang beban seperti itu. Lagi pula Yuya juga bukanlah orang yang tepat untuk menjadi seorang raja. Tapi terlepas dari itu semua, Yuya pun tetap menyambut Luan itu sebagai keluarga barunya. Ia juga memberikan nama Ciel yang berarti langit kepada Luan itu. Walau masih kecil dan kelihatan lemah nih, Ciel sendiri memiliki kekuatan dan skill yang sangat mengerikan, teman-teman. Pas Yuya itu melihat dengan skill identifikasinya, ada sebuah skill yang bernama Resurrection yang membuat Ciel ini akan selalu bangkit kembali dari kematiannya. Namun ada satu skill lagi yang bernama King Hades Return, yang menurut Yuya sebagai skill yang sangat berbahaya. Tapi Yuya sendiri masih belum mengetahui nih, efek apakah yang akan ditimbulkan oleh skill itu. Panel cerita pun berpindah ke jalan yang ada di bumi. Saat itu Yuya pun langsung mengajak jalan-jalan Ciel setelah Ciel itu menetas. Karena memang dia ingin mencoba memperkenalkan bumi kepada Ciel, sama seperti yang ia lakukan kepada Akatsuki dan juga Night. Nah, sebenarnya Yuya juga ingin mengajak Akatsuki dan Night bersamanya. Tapi karena Oma itu tetap tinggal di rumah, akhirnya Akatsuki dan Night itu tetap tinggal di rumah juga bersama Oma gitu, ditemenin Omanya. Sebenarnya Yuya juga merasa nggak enakan nih sama Oma, karena memang dia itu tidak pernah ngajak jalan-jalan Oma di bumi gitu. Coba aja Yuya itu bisa menyamarkan Oma menjadi bentuk binatang lain, ataupun coba aja tidak ada orang yang mengenali Oma sebagai naga di bumi ini. Maka Yuya sudah sedari dulu mengajaknya jalan-jalan. Nah, sewaktu itu juga sudah banyak sekali yang memperhatikan Yuya, karena Ciel itu terus berkicau di pundaknya Yuya. Ya mau bagaimana lagi, Ciel kan sepertinya sudah menganggap Yuya sebagai orang tuanya sendiri. Maka dari itulah dia sangat senang saat bersama dengan Yuya. Tak disangka perjalanan Yuya itu malah semakin dekat dengan Akademi Aosei, teman-teman. Dan tepat saat Yuya itu berdiri di depan gerbang, ada seseorang yang memanggil Yuya dari belakang. Dia adalah Kaori. Di sini, Kaori pun nampak memakai seragamnya, walaupun ini adalah liburan musim panas. Jadi Yuya itu berspekulasi kalau Kaori itu memiliki urusan dalam akademi. Kaori pun langsung menyapa Yuya dan menanyakan tentang Ciel nih. Tentu aja Yuya pun langsung memperkenalkan Ciel sebagai keluarga barunya dari isekai. Nah, saat bertemu dengan Kaori, Yuya juga teringat dengan urusannya yang ingin menanyakan toko jas kepada ayahnya Kaori, yaitu Tsukasa. Ya, Yuya itu masih ingin meminta bantuan Tsukasa untuk memberikannya rekomendasi tempat membeli jas yang akan dipakainya saat bertemu dengan ayahnya Miyu. Tapi untungnya babang kita Yuya itu masih sadar diri, teman-teman. Jadi ia pun gak berkata secara langsung seperti itu. Namun, Yuya pun cuma bilang nih kalau dia itu butuh jas untuk pergi ke acara formal aja. Mendengarkan hal itu, Kaori pun bersedia untuk membantu Yuya. Dan akhirnya, mereka berdua itu langsung menuju kantornya Tsukasa. Saat melihat kedatangan dari Yuya, Tsukasa pun sangat senang nih. Karena belakangan ini dia juga belum bertemu dengan Yuya lagi. Apalagi saat ini Yuya juga sudah sangat akrab dengan Kaori dan menjadi teman baiknya Kaori. Hal itu sangat membuat senang Tsukasa.
Karena sedari dulu Kaori itu sangat sulit sekali mendapatkan seorang teman. Karena memang statusnya Kaori itu kan sangat tinggi banget teman-teman. Jadi, ia sangat bersyukur sekali ketika Yuya dan teman lainnya itu dalam Akademi OC bisa selalu menemani Kaori gitu. Nah, setelah basa-basi itu, Yuya pun langsung mengatakan maksudnya kepada Tsukasa nih. Dan ketika mendengar masalah dari Yuya, awalnya Tsukasa itu ingin langsung memberikan jas kepada Yuya biar cepet gitu. Dan karena dia juga memiliki banyak sekali jas yang gak dipakainya. Namun Yuya pun menolak hal itu kalau dia akan merasa lebih baik jika Tsukasa itu menunjukkan tempat untuk membeli jas kepada dirinya daripada si Tsukasa itu memberikan jas kepada Yuya gitu. Mendengarkan hal itu, Tsukasa pun langsung setuju dan akhirnya ia pun langsung mengajak Yuya untuk pergi ke toko favoritnya di kota. Panel cerita pun berpindah ke toko jas favorit Tsukasa yang ada di kota. Di sini Tsukasa dan Kaori itu sedikit bingung saat memilih jas untuk Yuya. Karena memang apapun jas yang dipakai sama Yuya, kegantengan dari babang kita Yuya ini selalu melebihi keindahan dari jas yang dipakainya. Maka dari itu Kaori dan Tsukasa pun jadi bingung nih untuk memilihkan jas apa yang cocok buat Yuya. Namun untungnya, saat itu ada Hikari teman-teman, fotografer yang memotret Yuya dan Miyu untuk kepentingan majalah dalam volume 1. Dan kebetulan sekali Hikari juga nampaknya udah kenal lama sama Tsukasa. Jadi Tsukasa pun meminta bantuan Hikari untuk memilihkan jas bagi Yuya nih. Karena memang Hikari juga adalah seorang pemotret model teman-teman. Jadi dia tuh tahu tentang fashion gitu. Setelah beberapa lama memilih, akhirnya Hikari pun memilih jas formal namun tidak terlalu banyak hiasan untuk Yuya. Karena menurutnya jas seperti itulah yang sangat cocok dipakai sama Yuya. Nah, Tsukasa dan Kaori juga nampak setuju dengan pilihan dari Hikari ini. Jadi Yuya pun memutuskan untuk mengambil jas pilihan Hikari. Panel cerita pun berpindah ke tempat pembuangan dunia, tempat di mana para evil itu sering berkumpul. Saat itu, Aphis pun kembali ke sana untuk berlatih mengendalikan kekuatan barunya teman-teman. Karena memang nih, walau mendapatkan kekuatan yang super OP dan gak ngotak, Aphis itu masih tetap harus latihan untuk mengendalikan kekuatannya ini. Bahkan dikatakan, jika dia tidak mengendalikan kekuatannya yang besar ini dengan benar, bisa saja Aphis itu malah akan menghancurkan isekai ini beserta dirinya sendiri. Tapi nampaknya Aphis itu tidak membutuhkan waktu lama untuk bisa melakukan pengendalian kekuatannya. Dalam beberapa kali latihan saja, Aphis bisa mengendalikan kekuatannya secara penuh sekarang. Lalu, ia juga mengetahui tempat tinggal dari Yuya, yaitu hutan sarang iblis besar. Ya, Yuya, orang yang selalu mengacaukan rencananya dengan para evil lainnya. Maka dari itu, dia pun ingin segera menemui Yuya di hutan sarang iblis besar untuk membunuhnya terlebih dahulu sebelum menghancurkan dunia ini. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mostly pembahasan singkat dari LN Isekai The Judge-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengar sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.